Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia dari kelas 3 HKM nomor absen 11. Saya akan menunjukkan hasil kerja saya, yaitu praktek Accurate Online untuk modul manufaktur. Nah, yang pertama saya akan masuk terlebih dahulu ke akun Accurate saya. Saya masukkan emailnya dan password. Setelah itu klik masuk. Setelah itu saya pilih PT Sukses Manufaktur. Nah, ini adalah nama PT-nya, PT Sukses Manufaktur, dan juga nama saya. Lalu di sini ada aktivitas terakhir yang saya lakukan, yaitu pada tanggal Selasa 11 November dan pada jam 8.50 saya sudah melakukan proses akhir bulan Februari 2023, yaitu langkah atau proses terakhir yang ada di modul, sehingga saya sudah menyelesaikan semua transaksi yang ada di modul. Lalu selanjutnya di daftar laporan besar di keseluruhan jurnal tanggalnya 1 Januari 2023 sampai Februari 2023. Klik tampilkan. Nah, di sini adalah keseluruhan jurnal yang sudah saya lakukan pada PT Sukses Manufaktur di Accurate Online, mulai dari 1 Januari 2023 sampai 28 Februari 2023, sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada di modul. Untuk transaksinya di modul itu hanya Januari sampai Februari, sehingga saya menampilkan keseluruhan jurnal dari 1 Januari sampai 28 Februari 2023 sesuai dengan modul. Dari keseluruhan jurnal yang pertama ada pada tanggal 2 Januari 2023, yaitu pembayaran pembelian untuk manufaktur DRIM 435 senilai Rp835.200. Lalu selanjutnya di tanggal yang sama juga ada transfer bank dari kas IDR ke My Bank MYR senilai Rp7.046.000. Lalu 7 Januari 2023-nya ada penerimaan barang dari Trimco sebesar Rp36.150.000. Lalu 8 Januari 2023-nya membuat faktur pembelian dari Trimco senilai Rp40.110.000. Lalu di tanggal yang sama juga ada pembayaran manufaktur PI 2023-01-0002 senilai Rp1.650.000. Lalu masih di tanggal yang sama, yaitu 8 Januari 2023, ada uang muka pembelian dari PT Bintang Raya senilai Rp1.650.000. Lalu di 9 Januari 2023-nya ada faktur pembelian dari PT Hijau Abadi senilai Rp39.405.000.
Lalu 10 Januari 2023-nya membuat faktur pembelian dari Gen Express senilai 175.000. Lalu 14 Januari 2023 ada pembayaran untuk nomor faktur SI 2023 01000001 senilai 33 juta. Lalu 14 Januari 2023 ada uang muka penjualan ke toko Anissa sebesar 33 juta. Lalu pada tanggal 15 Januari 2023 ada pembayaran nomor faktur INV P081 sebesar 6 juta. Lalu 15 Januari 2023 ada pengiriman pesanan ke toko Anissa sebesar 39.970.000. Lalu 16 Januari 2023 ada faktur penjualan ke pelanggan umum sebesar 59.048.000. Lalu 16 Januari 2023 ada faktur penjualan ke toko Anissa sebesar 103.760.710 rupiah. Lalu 16 Januari 2023 ada pembayaran dari faktur SI 2023 010002 sebesar 38.850.000. Lalu di tanggal 18 Januari 2023 ada faktur pembelian dari PT Bintang Raya sebesar 3.166.487.000. Lalu 21 Januari 2023 ada disposisi aset tetap motor sebesar 17.250.000. Lalu tanggal 22 Januari 2023 ada retro pembelian ke PT Bintang Raya sebesar 266.400 rupiah. Lalu pada tanggal 23 Januari 2023 ada pekerjaan pesanan dari CV Berseri Indah sebesar 830.000. Lalu 24 Januari 2023 ada faktur pembelian ke Hasana sebesar 22.091.500 rupiah. Lalu pada tanggal 24 Januari ada pembayaran untuk nomor faktur SI 2023 010004 sebesar 14.957.500 rupiah. Lalu 28 Januari 2023 ada faktur penjualan ke CV Berseri Indah sebesar 2.384.000. Lalu 28 Januari 2023 ada pengiriman pesanan ke Hasana sebesar 7.134.000. Lalu tanggal yang sama ada penyelesaian pesanan ke PT Cover Custom senilai 830.000. Lalu 29 Januari 2023 ada aset tetap berupa motor operasional senilai pembelian aset senilai 30.500.000 rupiah. Lalu tanggal 29 Januari 2023 juga ada faktur pembelian dari pemasok umum sebesar 30.500. Lalu 29 Januari 2023 ada pembayaran pembelian untuk nomor faktur PI 2023 010006 senilai 30.500. Lalu 30 Januari 2023 ada pembayaran beban lain senilai 75.000. Lalu 30 Januari 2023 juga ada pembayaran beban komisi penjualan sebesar 331.250 rupiah. Lalu juga ada pembayaran beban lain-lain senilai 42.120 rupiah. Lalu 31 Januari 2023 juga ada jurnal umum pengakuan beban sewa Januari 2023 sebesar 2.500.000 dan juga ada jurnal umum PPN kurang bayar Januari 2023 sebesar 11.502.480 rupiah. Lalu 31 Januari 2023 juga ada proses akhir bulan sebesar 48.6.650 rupiah
Dan di tanggal yang sama juga ada proses akhir bulan penyusutan sebesar 1.937.500. Lalu untuk 1 Februari ada pembelian aset tetap berupa mesin jahit senilai 20 juta rupiah. Lalu 1 Februari juga ada faktur pembelian dari pemasok umum sebesar 20 juta rupiah. Lalu ada faktur pembelian dari pemasok umum sebesar 9.890.100 rupiah. Lalu yang sama juga ada pembayaran pembelian sebesar 20 juta rupiah. Lalu juga ada pembayaran nomor faktur PI 2023-02-00-2 senilai 9.890.100 rupiah. Lalu tanggal 2 Februari 2023 ada pengambilan bahan baku untuk 10 pieces bed cover star senilai 3.182.500 rupiah. Lalu tanggal 5 Februari 2023-nya ada penyelesaian barang jadi untuk 10 pieces barang jadi bed cover star senilai 3.736.000 rupiah. Lalu 6 Februari-nya ada faktur penjualan ke PT Timur Utara senilai 9.841 rupiah. Di tanggal yang sama juga ada penerimaan penjualan untuk nomor faktur 2023-01-0001 senilai 6.105 rupiah. Lalu 28 Februari 2023 ada alokasi biaya produksi, yaitu biaya alokasi 10 pieces bed cover star sebesar 890.000 rupiah. Lalu 28 Februari 2023 ada pembayaran biaya produksi sebesar 950.000 rupiah, dan tanggal 28 Februari 2023 ada proses akhir bulan untuk bulan Februari 2023 sebesar 48.6.650 rupiah, dan juga proses akhir bulan untuk pabrikasi sebesar 336.500 rupiah. Lalu juga ada proses akhir bulan penyusutan di bulan Februari 2023 sebesar 2.385.416,67 rupiah. Lalu selanjutnya ke rincian buku besar. Berikut adalah rincian buku besar dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Ada kas IDR, lalu kas NYR, ada UOB IDR, ada Maybank NYR, lalu piutang usaha IDR, uang muka pembelian IDR, piutang usaha NYR, persediaan barang dagang, persediaan barang jadi, persediaan barang bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan penolong, lalu barang terkirim, PPN masukan, sewa daya di muka, pembelian aset, persediaan dalam proses, peralatan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan, hutang usaha IDR, uang muka penjualan IDR, hutang usaha NYR, PPN keluaran, hutang barang belum tertagih, PPN kurang bayar, penjualan, penjualan IDR, bukan pokok penjualan, lalu biaya jahit, biaya potong kain, biaya listrik pabrik, biaya perawatan mesin produksi, ada selisih nilai produksi, bukan sewa, bukan komisi penjualan, bukan penyusunan peralatan, bukan penyusunan kendaraan, bukan operasional lainnya, dan lain-lain, laba atau rugi terrealisasi MYR, laba atau rugi belum terrealisasi MYR, laba atau rugi pembelian aset, dan pendapatan lain-lain.
selanjutnya ke persediaan, ke nilai persediaan. Pilih semua kategori. Nah, di sini ada nilai persediaannya dari bantal jumbo dengan saldo awal kuantitasnya 18 dan saldo akhirnya tetap 18 dengan nilai Rp900.000. Lalu bantal selimut motif kuantitas saldo awalnya 20, lalu ada kuantitas masuk sebesar 500 dan kuantitas keluar sebesar 360, sehingga saldo akhirnya memiliki kuantitas 160 dengan nilai Rp1.568.068. Lalu bantal selimut warna kuantitas awalnya 30 dan kuantitas saldo akhirnya tetap 30. Lalu bantal standar kuantitas awalnya 22, kuantitas akhirnya juga sama 22. Lalu bed cover batik kuantitas awalnya 40, lalu ada kuantitas masuk sebesar 200 dan kuantitas keluar sebesar 180, sehingga saldo kuantitas akhirnya 60. Lalu bed cover motif kuantitas awalnya 32, lalu kuantitas masuk 200, kuantitas keluar 220 dan kuantitas akhirnya 12. Lalu bed cover star dibuat dan sehingga masuk kuantitasnya 10, lalu juga dijual banyak 10 sehingga kuantitas akhirnya 0. Lalu bed cover warna kuantitas awalnya 70, kuantitas masuk 0 dan kuantitas keluarnya 70, sehingga kuantitasnya 0. Bed cover custom kuantitas awalnya 0, kuantitas masuknya 10, kuantitas keluarnya 10 dan kuantitas akhirnya 0. Lalu benang jahit hitam kuantitas awalnya 0, kuantitas masuknya 10, lalu kuantitas keluarnya 0,5 sehingga kuantitas akhirnya 19,5. Lalu benang jahit putih kuantitas awalnya 0, kuantitas masuknya 20, kuantitas keluarnya 0,5 sehingga kuantitas akhirnya 19,5. Lalu benang jahit toska kuantitas awalnya 0, kuantitas masuknya 20, kuantitas keluarnya 0,5 dan saldo akhirnya 19,5. Lalu bordir logo kuantitas awalnya 0, lalu masuk kuantitas 30 dan keluar kuantitas 10 sehingga kuantitas akhirnya 20. Lalu daratan premium kuantitas awalnya 0, lalu masuk 100, keluar 7,5 sehingga kuantitas akhirnya 92,5. Lalu belum jumbo kuantitas awalnya 15, kuantitas masuknya 40, kuantitas keluarnya 5 sehingga sisanya 50. Lalu untuk belum standar kuantitas awalnya 20, kuantitas masuknya 40, kuantitas keluarnya 50 sehingga sisanya 10. Lalu untuk kain katun motif A dan kain katun motif B serta kain katun toska itu langsung ke kuantitas masuk sebesar 35 semua. Lalu untuk kuantitas keluar yang motif A itu keluar 30 sehingga sisanya 5. Motif B keluar 17,5 sehingga sisanya 17,5 dan kain katun toska itu keluarnya 25 sehingga sisanya 10 dan kemasan plastik itu masuknya 500, keluarnya 10 sehingga sisanya 490. Lalu kertas logo dan keterangan itu kuantitas masuknya 500, kuantitas keluarnya 10 sehingga saldo akhirnya 490. Kuantitas masuk di sini maksudnya adanya pembelian dan kuantitas keluar di sini adanya penjualan atau penggunaan. Dan
kualitas akhir ini sisanya setelah digunakan, sehingga total dari semua barang saldo awalnya itu 267, lalu ada yang masuk 2.295 dan keluar 1.016,5, sehingga kualitas akhirnya 1.545,5. Lalu selanjutnya ke manufaktur. Di sini kita akan melihat beberapa rincian dari manufaktur. Pertama, lihat rincian standar biaya produksi. Di sini ada rincian standar biaya produksi tanggal yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023. Ada kain katun Tosca dengan harga standar 36.000, benang jahit Tosca dengan harga standar 15.000, benang jahit putih dengan harga standar 15.000, benang jahit hitam dengan harga standar 15.000, bordir logo dengan harga standar 2.000, dagang premium dengan harga standar 30.000, kain katun A dan kain katun B dengan harga standar 40.000, kemasan plastik dengan harga standar 1.000, kertas logo dan keterangan dengan harga standar 500, lalu benang jahit back cover, biaya benang jahit back cover dengan harga standar 50.000, biaya potong back cover dengan harga standar 15.000, biaya perawatan mesin produksi dengan harga standar Rp200, dan juga biaya listrik produksi dengan harga standar Rp150. Lalu selanjutnya rincian dari formula produksi. Ini adalah rincian formula produksi untuk produk utamanya back cover star sebanyak 1 pieces, di sini ada nama barang, satuan, kuantitas, harga standar, dan juga total dari harga standar. Di sini ada bahan baku dari kain Tosca, benang jahit Tosca, benang jahit putih, benang jahit hitam, bordir logo, dagang premium, kain katun motif A, motif B, lalu kemasan plastik dan kemasan logo dan keterangan dengan total harga standarnya itu Rp308.250. Lalu dengan biaya-biaya yaitu biaya jahit, biaya potong, biaya listrik produksi, dan biaya perawatan mesin sebesar Rp376.600. Lalu selanjutnya rencana produksi. Selanjutnya ada rincian rencana produksi dengan tanggal mulai 2 Februari 2023, tanggal selesainya 5 Februari 2023 dengan nama barang back cover star dengan kuantitas 10 pieces dan progresnya 100%. Lalu selanjutnya ada rincian perintah kerja. Rincian perintah kerja dengan produk utama back cover star dengan kuantitas 10,
yang berisi nama barang, satuan, kuantitas real, total harga standar, dan juga total biaya real. Untuk bahan baku, harga standarnya 382.500 dengan harga realnya 3.182.500. Lalu untuk biayanya, harga standarnya 653.500 dengan harga realnya 890.000. Lalu dengan harga utama back cover dengan harga standar 3.736.000 dengan biaya real yang sama yaitu 3.736.000. Lalu selanjutnya pengambilan bahan baku. Ini ada rincian pengambilan bahan baku tanggal 2 Februari 2023 untuk back cover star dengan kuantitas 10 pieces. Selanjutnya adalah rincian penyelesaian barang jadi. Di sini ada back cover star dengan kuantitas 10 dengan nilai satuannya 373.600 dengan nilai total 3.736.000. Lalu selanjutnya ada alokasi overhead manufaktur. Berikut adalah rincian alokasi overhead manufaktur. Di mana ada biaya jahit dengan harga standar 500 dengan harga realnya 600, biaya listrik dengan harga standar 1.500 dengan harga realnya 40.000, biaya perawatan mesin dengan harga standar 2.000 dengan harga realnya 50.000, dan biaya potong cover dengan harga standarnya 150.000 dengan harga realnya 200.000. Lalu selanjutnya ke laporan keuangan. Pertama ke laba rugi. Untuk laporan laba rugi standarnya ada jumlah pendapatan sebesar 110.068.000, lalu jumlah kebutuhan pokok penjualannya 72.379.500 rupiah dengan laba kotor 37.778.500 rupiah. Lalu jumlah beban operasionalnya 7.369.166,67 rupiah dengan pendapatan operasionalnya 30.424.333,33 rupiah. Lalu jumlah pendapatan non operasionalnya 250.000 rupiah dan jumlah beban non operasionalnya 3.362.650 rupiah sehingga jumlah pendapatan dan beban non operasionalnya 3.612.650 rupiah sehingga laba bersihnya 34.36.983,33 rupiah. Selanjutnya neraca. Ini ada jumlah kas dan setara kas sebesar 184.790
Rp1.550, lalu jumlah piutangnya Rp53.060.230, jumlah persediaannya Rp29.925.500, jumlah aset lancar lainnya Rp28.480.100, sehingga jumlah aset lancarnya itu Rp296.256.380. Lalu untuk aset tidak lancarnya jumlah nilai historisnya Rp511.500.000 dan jumlah akumulasi penyusutannya Rp43.322.916,67, sehingga jumlah aset tidak lancarnya Rp469.177.83,33, sehingga jumlah asetnya itu Rp764.463.463,33. Untuk liabilitas dan ekuitasnya jumlah utangnya ada Rp110.592.600, lalu jumlah kewajiban jangka pendeknya Rp109.031.490. Ini ada jumlah kewajiban jangka pendek lainnya Rp8.438.880. Lalu ada liabilitas jangka panjang, jumlah kewajiban liabilitas jangka panjangnya Rp135 juta, sehingga jumlah kewajibannya Rp231.480. Lalu jumlah ekuitasnya Rp510.401.983,33, dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya Rp764.433.400, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitasnya Rp264.433.463,33. Lalu ada arus kas dengan aktivitas operasi. Total kas bersih dipakai atau dihasilkan oleh aktivitas operasi yaitu Rp46.370.550. Lalu dari aktivitas investasi dihasilkan kas bersih Rp12 juta. Lalu kas bersih yang dihasilkan pada periode ini Rp58.370.550 dari kas yang terkas di awal periode sebesar Rp126.420.000 dan kas yang terkas di akhir periode Rp184.790.550. Lalu ada rasio keuangan per tahun. Likuiditas yaitu cadangan rasio sebesar 2,49 kali. Hal ini menurun dari tahun sebelumnya, yang artinya bahwa kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar masih aman karena masih di atas 1, tetapi terjadi penurunan likuiditas yang cukup signifikan. Lalu untuk quick rasionya 2. Rasio ini juga turun dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa penurunan kemampuan membayar utang jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Lalu cash rasionya 155,25%, juga menurun dari tahun sebelumnya, tapi masih kuat, kas lebih dari cukup untuk menutup utang lancar. Lalu cash turnover sebesar 70,74%, menunjukkan perputaran kasnya sangat cepat, dan juga inventory to net working capital sebesar 5,86%,
menunjukkan bagian kecil model kerja itu terikat pada persediaan, sehingga rasio likuiditas ini masih baik, tapi penurunan yang terjadi itu perlu diperhatikan agar tidak terus melemah. Lalu rasio solvabilitas debt to asset ratio sebesar 33,2%, itu naik dari tahun lalu, yang artinya pendanaan dari utang itu meningkat tetapi masih dalam batas aman. Lalu debt to equity ratio 49,8% juga meningkat dari tahun sebelumnya, artinya struktur modalnya makin agresif tapi belum berisiko tinggi. Lalu long term liability to equity ratio 26,4 kali, yang menunjukkan utang jangka panjang hanya seperempat dari ekuitas. Lalu equity multiplier sebesar 1,5 kali, meningkat dari tahun sebelumnya yang menandakan average naik, sehingga solvabilitas juga masih aman, tetapi ketergantungannya pada utang mulai meningkat. Lalu rasio aktivitas total aset turnover sebesar 0,16 kali, menunjukkan aset belum dimanfaatkan optimal untuk menghasilkan penjualan. Lalu rasio variable turnover sebesar 2,67 kali, menunjukkan bahwa piutang tertagih rata-rata 137 hari, sehingga terlalu lama. Lalu payable turnover 1,2 kali. Lalu average collection period 136,9, lalu inventory turnover 3,02 kali, yaitu persediaan berputar dalam sekitar 121 hari, sehingga cukup lambat. Lalu working capital turnover 0,22 kali, artinya modal kerja belum efisien. Lalu debt operasi variable 136,9 hari, lalu debt of inventory 120,66 hari, lalu fixed asset turnover 0,2 kali, yang artinya aset tetap belum produktif menghasilkan pendapatan, sehingga rasio aktivitas ini efisiensi operasionalnya masih rendah. Lalu perusahaan masih lambat memutar aset piutang dan persediaan. Lalu untuk rasio probabilitas ada gross profit margin sebesar 34,3%, artinya margin kotor tinggi, biaya produksinya terkendali, operating profit margin 27,6, artinya operasi berjalan efisien. Lalu net profit margin 30,9, sangat tinggi untuk usaha manufaktur. Lalu turnover aset, lalu return on asset 4,5%, dan juga return of equity 6,7%. Meskipun profit marginnya tinggi, tapi kemampuan aset dan ekuitasnya itu menghasilkan laba yang masih rendah, sehingga margin labanya itu bagus, tapi aset dan ekuitas tidak digunakan secara produktif, sehingga ROA dan ROE-nya rendah. Sekian penjelasan mengenai hasil pekerjaan modul manufaktur di Accurate Online saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.